saya janji saya cabut laporan itu dengan cara pertama mengembalikan jam tangan almarhum, mengembalikan pinmas pemberian pimpinan Polri, mengembalikan 2 handphone, tapi bukan mengganti handphone ya, handphone yang lama dikembalikan yang mereka curi itu, kemudian mengembalikan laptop dan mengembalikan buku-buku rekening ATM dan semuanya itu. Kalau itu dikembalikan berarti kami anggap dia mulai sadar kan begitu. Tapi kalau tetap dipertahankan, dikuasai, ya siap-siaplah hukuman baru 20 tahun penjara gitu. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Samuel, saya akan kembali ke Anda. Pak Samuel mendengar tadi statement dari kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak. Sebenarnya masih ada ruang dari keluarga untuk mencabut laporan. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Sejauh mana itikat ini ditawarkan kepada pihak terlapor, yaitu Sambo, kemudian Putri, dan juga Ricky Rizal? Ya, seperti yang dikatakan oleh tim kuasa hukum kita, Pak Kamarudin kemarin di Jakarta, bahwa dia punya statement, kami memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat soal hal laporan kemarin. Apabila orang itu mengembalikan ataupun mengasih tahu siapa yang sebenarnya mengambil dan siapa yang merusak barang-barang almarhum, seperti yang dikatakan oleh Ketua Penasihat Hukum kita mencabut itu pengaduan. Tapi mungkin melihat situasi dan juga perjalanan panjang sidang, sepertinya itu akan kecil kemungkinan dilakukan. Berarti apa langkah dari keluarga sambil menunggu penawaran itu direspon oleh pihak Sambo, Putri, dan Ricky Rizal? Ya, tentu kita harus mengikuti arahan-arahan dari penasihat hukum kita soal langkah-langkah ya. Kita kan sudah punya penasihat hukum, tidak bisa lagi kita untuk melakukan langkah sendiri-sendiri. Apa arahan dari penasihat hukum nanti, ya itu yang kita musyawarahkan bersama. Baik, saya akan kembali ke Pak Beni. Pak Beni, apakah ternyata jika atasan menitipkan sejumlah uang yang tidak sedikit, bahkan hitungannya ratusan juta, ke rekening atas nama ajudan, itu diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan, terutama di internal Polri? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu kebiasaan masing-masing ya. Tetapi dalam konteks ini, Sambo harus bisa membuktikan kalau dia mengklaim uang 200 juta milik dia, ya dia harus membuktikan itu punya dia dan dari mana asalnya. Ini menjadi tanggung jawab dia. Dan saya yakin kalau ini nanti kemudian dibuka, diproses dalam penyelidikan dan penyidikan, nanti akan jelas. Tidak hanya alurnya, tetapi juga nanti argumentasi dari Sambo ini betul-betul harus didukung dengan pembuktian yang kuat. Kalau tidak, ya bisa dinilai tidak berdasar gitu. Masukkah ke pencucian uang itu, Pak Beni? Ya bisa saja sih. Bisa saja. Iya. Baik, saya akan ke Bang Martin. Lalu seperti apa? Karena dalam sidang Ferdy Sambo mengakui uang itu adalah uang miliknya yang masih nanti kemudian ke depan kita tunggu pembuktiannya seperti apa. Pentransferan diakui oleh Ricky Rizal, diperintahkan oleh Putri. Putri mengatakan itu uang adalah milik mereka. Bahkan ada 2 rekening Yosua untuk keperluan keluarga Ferdy Sambo di Jakarta dan rekening Ricky untuk keperluan keluarga Sambo di Magelang. Sejauh mana Anda akan mengejar ini, Bang Martin? Jadi gini ya, kita tidak boleh menggabung-gabung semua. Ini semua dipisah-pisah kalau dalam hukum, ya. Itu kan rentetan keterangan yang sudah digabung. Nah, tapi begini, dalam konteks pelaporan ini yang posisinya paling terdesak adalah Ricky Rizal. Karena kenapa? Fakta persidangan memang benar. Ferdy Sambo mengatakan itu uangnya, ya. Fakta persidangan memang benar mengatakan bahwa Putri mengatakan ada 2 rekening dapur ya. Satu di Magelang, satu di Jakarta. Tapi kita jangan pernah lupa, Ferdy Sambo dan Putri berdasarkan fakta persidangan tidak pernah mengakui bahwa mereka yang memerintah Ricky Rizal untuk mengambil ataupun mencuri dengan kekerasan uang yang ada di rekening Joshua. Sekarang keadaannya adalah Ricky yang terdesak. Ricky sudah mengatakan bahwa uang tersebut diambil oleh Putri Chandrawati. Ya. Nah, karena faktanya Ricky sudah mengakui dia benar memang melakukan hal tersebut, bahkan dengan embel-embel ya. Ini yang saya catat dari fakta persidangan. Dia mengatakan bahwa
password login handphone itu ada di dalam handphonenya, ya. ditulis. Ya. Password untuk login mobile banking ada juga tertulis. Saya baru kali ini ada melihat ketidakcermatan orang menulis password di handphone. Kalau hilang semua dong. Makanya gini, kalau kita membangun satu argumentasi ya, Mbok yang pintar gitu ya. Tapi apapun itu, saya prihatin dan sangat kasihan dengan Ricky karena saat ini keadaannya dialah yang terjepit, dan kalau laporan ini diproses, maka tanpa dia bisa membuktikan keterkaitan dari orang lain yang memerintahkan dia, maka mau tidak mau Ricky yang harus bertanggung jawab gitu ya, karena uang tersebut mengalir ke rekening pribadi Ricky. Oleh karena itu, kami ini juru damai, Mbak Afiani. Bukan hanya dalam perkara laporan pencurian ini kami mengupayakan damai. Dalam laporan kami pada saat tanggal 18 Juli, kami juga menghimbau kepada seluruh calon tersangka untuk segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada keluarga korban. Ya, pada saat itu tidak ada yang ngaku. Nah, tapi kan kita terus mengulang-ulang. Bahkan pada saat sudah jadi tersangka tetap kita ulang-ulang. Ayo ngaku, ayo minta maaf, ayo sesali perbuatannya. Justru apa yang dijawab? Menuduh anak klien kita sebagai pemerkosa. Nah, oleh karena itu ya, hukum yang paling tinggi itu adalah benar, yes, ya, kemanusiaan. Tapi kalau orangnya mengakui kesalahan, kalau orang yang tidak mengakui kesalahan, bagaimana kita mau mengampuni? Gitu loh ya, kayak kita kan juga bukan Tuhan gitu ya, kita kan manusia juga. Oleh karena itu ya, silakan nanti direspon dengan positif apabila pihak-pihak yang mungkin saja merasa sebagai pelaku menangkap sinyalmen yang kami sampaikan melalui siaran pers gitu ya. Demikian, terima kasih. Jika sinyal ini sudah dilemparkan, biasanya ada kontak minimal antar kuasa hukum. Apakah sejauh ini ada respon baik dari kuasa hukum Ricky Rizal, Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo ke pihak ke pihak kuasa hukum keluarga? Dari salah satu pihak sudah ada ya, secara informal, tapi belum spesifik ke arah situ gitu ya Mbak Fiani ya. Belum spesifik ke arah situ. Kalaupun sudah ada, kami akan dengan senang hati gitu untuk mendamaikan dengan keluarga dari korban, tapi dengan kesepakatan ataupun persyaratan sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua kita, Abang Kamarudin Simanjuntak. Kembalikan dulu dong barangnya gitu ya. Ya. Demikian. Baik, Pak Samuel, sambil menunggu, kalau tadi Bang Martin mengatakan sebenarnya secara informal sudah ada responnya. Apa yang mau Pak Samuel sampaikan, terutama kepada Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Putri Chandrawati, yang pihak yang dilaporkan oleh keluarga Anda? Ya, seperti yang dikatakan Ketua Tim Penasehat Hukum kita, statement dia kemarin yaitu Pak Komarudin ya. Pak Komarudin sudah gamblang mengutarakan bahwa kalau mereka bertobat, artinya pertobatan dilakukan kami yang kemarin ke Polres Jakarta Selatan, mengakui itu barang-barang bahwa mereka yang mengambil dan di mana barang-barang itu, dan apalagi si Ricky Rizal mengakui bahwa di mana uang itu, di mana HP almarhum, ya seperti yang dibilang oleh ketua tim kita, ya kita bisa mencabut itu pengaduan. Baik, Pak Beni, salah satu permintaan dari pihak keluarga adalah mengenai kenaikan pangkat bagi almarhum Yosua menjadi Aibda Anumerta. Sejauh mana hal ini juga bisa terwujud, Pak Beni? Ya, hal itu tentunya kembali nanti pada kebijakan dan keputusan Bapak Kapolri. Tetapi dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa bentuk penghargaan kepada korban dalam hal ini adalah pertama pemakaman secara kedinasan. Ini sudah terlaksana dan itu atas rekomendasi dari Kompolnas. Kami mengirim surat rekomendasi ke Kapolri dan sudah dilaksanakan. Yang kedua tentunya menyangkut pemulihan nama baik. Yang ketiga menyangkut masalah KPLB ya, kenaikan pangkat luar biasa. Nah ini kembali kebijakan itu ada di Bapak Kapolri. Ya. Baik, Pak Samuel, terakhir untuk Anda, sejauh mana harapan dari pihak keluarga agar Yosua bisa naik 2 pangkat menjadi Aibda Anumerta? Silakan. Yang pertama sekali harapan kami yaitu pembersihan nama baik kami. Soalnya selama ini kan yang dituduhkan sama almarhum di masa-masa persidangan adalah pelecehan dan pemerkosaan. Fakta di persidangan yang sudah ketok palu itu majelis hakim, bahwa nyatanya di sana semua tidak ada, itu sudah dikesampingkan, artinya tidak ada sama sekali. Yang ada di persidangan menurut yang fakta yang kita lihat adalah unsur si putri sakit hati melihat almarhum. Jadi oleh karena itu kami keluarga yang pertama sekali yang kami pembersihan nama baik kami keluarga.
Ya. Terutama saya, ayah dan ibu, keluarga besar Huta Barat, keluarga besar Marga Simanjuntak yang ada di atas bumi ini. Segera dipulihkan, itulah permintaan kami, dipulihkan nama baik. Yang keduanya, kami meminta barang-barang almarhum, ya kami memohon dipulangkan kepada ahli waris, yaitu kami selaku orang tua. Dan kami memohon kepada Pak Kapolri Listio Sigit, kiranya anak kami almarhum, bahwasanya di sana kan tidak ada ya unsur pemerkosaan dan sebagainya. Dia ditembak dengan sengaja dengan sadis. Kami mohon kiranya diberikan pangkat meta. Baik, Pak Samuel, Pak Martin, dan Pak Benny, terima kasih banyak. Nanti kita nantikan seperti apa kelanjutan dari pelaporan ini dan segala proses yang dilakukan oleh pihak keluarga Yosua. Terima kasih, salam sehat selalu.